اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Sadatil kiram wa sayyidat, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Asmaul Husna yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, salawat dan salam senantiasa yang tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berniat itikaf di tempat ini, semoga itikaf kita, duduk kita, mujalasah kita di tempat ini, semoga Allah balas, Allah catat sebagai amal kebaikan kita, dan insya Allah memperoleh ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk meneladani, untuk mengikuti jejak, sikap, perilaku, tradisi atau sunnah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, kita sering mendengar kata as-sunnah. Sunnah, lalu orang seringkali mengidentikan sunnah itu perbuatan yang apabila dilakukan ia berpahala, dan apabila ditinggalkan ia tidak berdosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, itu sunnah dalam makna al-hadith, ulumul hadith. Tapi as-sunnah secara bahasa, sunnah secara bahasa maknanya adalah tradisi, kebiasaan. Jadi apa saja kebiasaan yang bersumber dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu makna sunnah secara umum. Tetapi ahli usul mengatakan, jika tradisi yang bersumber dari Nabi itu mengandung aspek hukum, mengandung aspek syariah, itulah baru namanya sunnah yang dalam artian fikih. Itu yang dilakukan berpahala, yang tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam segala perilakunya, segala tindak tanduknya itu secara umum namanya sunnah. Jadi ada sebagian yang mengatakan cara berpakaian Nabi, warna pakaian Nabi itu hakikatnya adalah awalnya bukan sunnah. Tetapi jika seseorang muslim mengikuti apa yang bersumber dari Nabi karena rasa cinta, karena ingin mengikuti apa yang dilakukan beliau, maka hal-hal yang asalnya adalah umur, hal-hal yang sifatnya adalah jasmaniyah, hal-hal yang sifatnya adalah urusan-urusan non syariat awalnya, maka dia diberi pahala karena niat mengikuti beliau. Itulah makna as-sunnah secara bahasa dan as-sunnah secara makna syar'i. Hadirin yang dimuliakan, pada pertemuan kali ini, pertemuan kita adalah masih membahas tentang apa yang menjadi kita akan mengenali kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam dari nama-nama beliau dan dari julukan-julukan beliau. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, pada pertemuan yang lalu kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, innali asma'an, ana Ahmad, ana Muhammad, ana al-hashir, ana al-mahi, ana al-aqib. Yang 5 itu yang lalu, bahwa kata Nabi, nama-namaku itu ada 5 disebut di dalam hadis. Nama-nama 5. Ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Ana al-mahi, aku adalah al-mahi, yang artinya menghapus. Ana al-hashir, aku adalah yang mengumpulkan manusia kelak di akhirat. Ana al-aqib, aku adalah yang terakhir. Lalu para ulama, apakah nama Nabi itu hanya 5? Seperti itu. Kalau tadi hadisnya 5 juga, maka Syekh ya, atau yang kita kenal Ibnu Katsir, beliau menyebut, apa kata beliau? Wala yufidul hadith
anna asma'ahu tanhasiru fi khamsati asma'in faqat fa inna lahu asma'an ghairaha wa innamal muradu biqaulihi li khamsatu asma' anna hadhil khamsah hiya asma'uhul masyhurah fil umamil madiyatil mazkurah fil kutubis sabiqah. Ini pendapat daripada Ibnu Katsir, seorang mufassir yang kita kenal tafsirnya, ada tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Apa maknanya dari pendapat beliau ini? Kalau ada hadis tadi saya katakan di depan bahwa Nabi memiliki 5 nama, maka Ibnu Katsir mengatakan wala yufidul hadis, tidak bermakna hadis itu anna asma'ahu, bahwa nama-nama Nabi itu tanhasir, hanya mengerucut fi khamsati asma, pada 5 nama itu saja. Jadi meski hadisnya Nabi menyebut 5 nama gitu, tapi tidak berarti bahwa itu saja nama-nama beliau. Nama-nama beliau dan alias-aliasnya itu. Fa innalahu asma'an ghairaha, karena Nabi memiliki nama-nama yang lain yang banyak. Wa innamal muradu biqaulihi, tetapi yang dimaksud dengan pendapatnya inna li khamsatu asma, aku memiliki 5 nama itu, anna hadhil khamsah ya asma'ul masyhurah, ini hanya nama-nama beliau yang masyhur, yang dikenal fil umamil madiyah, di kalangan umat-umat terdahulu, bahkan itu yang disebut di dalam kitab-kitab sebelumnya. Hanya itu yang disebut dalam kitab sebelumnya, 5 nama itu. Jadi tidak hanya mengerucut 5 nama itu saja, kata Ibnu Katsir ya, di dalam Qasasul Anbiya. Atif Qasim Al-Maliji di dalam Asma' An-Nabi fil Quran was Sunnah, penulis namanya Atif Qasim Amin Al-Maliji, di dalam kitab Asma' Al-Nabi, nama-nama Nabi fil Quran was Sunnah, dalam Quran dan Sunnah, memaparkan nama yang pernah disandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cukup masyhur digunakan nama beliau ini, antara lain, ini bapak-bapak ibu-ibu, setiap nama itu otomatis di dalamnya adalah menunjukkan sifat beliau. Sebagaimana Allah memiliki tis'atan wa tis'ina isman, Allah memiliki 99 nama, maka selain nama, maka hakikatnya juga adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama dan sifat tidak bisa dibedakan. Kalau saya mengatakan layar ini putih, layar itu namanya, putih itu sifatnya. Jadi antara layar dan putih, antara nama dan sifatnya tidak bisa kita bedakan, kita pisahkan mana layarnya, mana putihnya, dipisahkan, tentu itu tidak mungkin, mustahil. Karena nama ya hakikatnya ya sifat, sifat ya dia nama. Itu ya. Jadi kalau dibilang ada peci hitam, peci warnanya hitam, tidak bisa dipisahkan. Kalau peci sebagaimana peci putih juga tidak bisa dipisahkan. Pecinya sendiri, putihnya sendiri. Kalau dipisahkan, cat itu cat putih, cat bendanya, putih adalah warnanya, adalah sifatnya. Ini bahasan seperti ini bapak-bapak yang muliakan, ini menjadi bahasan yang sengit di kalangan para ilmu kalam. Apakah sifat itu adalah Allah, atau Allah itu bukan bagian daripada sifat itu, bukan daripada Allah? Itu saja kemudian mengalahirkan aliran-aliran dalam Islam. Ada aliran Murji'ah, ada aliran Qadariyah, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada aliran Jabbariyah dan sebagainya. Dalam ilmu kalam begitu. Itulah pemikiran para ulama. Kita tidak mendiskusikan itu secara detail, tapi pemahaman kita ya nama, ya sifatnya di dalamnya. Ini dia nama-nama yang kemarin diulang sama Atif Qasim ya. Muhammad, Ahmad. Kita mulai dari yang tiga. Abdullah, hamba Allah. Gitu ya. Bukankah kita ketika membaca surah Al-Isra yang kaitannya dengan Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi, abdihi yaitu Abdullah. Abdihi kan hambanya, nyanyakan Allah, jadi Abdullah. Begitu. Maka orang Arab itu senang sekali menyebut dirinya itu dengan Abdullah. Bahkan jika ada seorang wanita dikala itu tidak memiliki anak, gitu, tidak memiliki anak,
maka ada dua kemungkinan dia membuat dirinya laqabnya itu, julukannya itu. Kan kalau kita sebut misalkan Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutnya Ummul Qasim. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Abul Qasim. Ayahnya Qasim, Al-Qasim. Nah, Khadijah yang ibunya Al-Qasim, maka bilang Ummul Qasim. Begitu. Seandainya ada seorang wanita di saat itu tidak memiliki putra, tidak memiliki putri, maka apa yang dia kaitkan sebagai laqabnya, ya, sebagai kunyahnya, maka dia pertama dia kunyahkan kepada ponakan pertamanya, kan gitu ya. Seperti Aisyah, Ummu Abdillah itu Aisyah, padahal Aisyah nggak punya anak, gitu. Tapi Aisyah menisbatkan dirinya dengan anaknya Asma binti Abi Bakar, saudaranya, adiknya. Jadi dengan ponakannya, nama dari anak adiknya itu. Atau dia mengkaitkan dengan Abdillah, Ummu Abdillah. Jadi dia boleh jadi Abdillah itu hakikatnya dia memang, atau juga ketika dia tidak punya putra, maka dia menisbatkan ibu dari hamba Allah, seperti itu. Al-Ummi, Bapak Ibu muliakan, nama sebutan Nabi itu Al-Ummi. Seperti kalau kita bersolawat An-Nabiyul Ummi, Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin Al-Ummi wa ala alihi washabbihi. Apa kata Al-Ummi? Al-Ummi itu betul ada identiknya dengan kata Ummun. Bagi sebagian pendapat kata ummun, ibu. Lalu apa identiknya antara ummi sama ibu? Kok ummi sebagai sifat Nabi, sebagai julukan Nabi yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi kaitannya dengan ibu? Kaitannya adalah bapak-bapak ibu dimuliakan, dinisbatkan, diibaratkan seperti bayi yang lahir dari ibunya. Bayi yang lahir dari ibunya tidak bisa membaca dan menulis. Itu dia. Seringkali bapak-bapak ibu yang muliakan, julukan Nabi Al-Ummi atau sebutan Nabi Al-Ummi ini menjadi objek sasaran empuk untuk mendiskreditkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana katanya? Bahkan itu ada di kalangan kita juga kaum muslimin, para pemikir. Nggak mungkin lah Nabi Muhammad itu nggak bisa membaca menulis. Itu kan sesuatu yang cela, aib. Orang nggak bisa membaca dan menulis. Baiklah seperti itu. Al-Quran sendiri menyebut An-Nabiyul Ummi itu dari Al-Quran, bukan bikinan-bikinan, bukan buatan-buatan. Ternyata Bapak Ibu muliakan, coba penyebutan Ummi dalam konteks Nabi tidak bisa membaca dan menulis itu karena ada, para ulama memberikan alasannya, ada tujuannya mengapa Allah jadikan nabinya itu tidak bisa membaca dan menulis. Mana bukti bahwa Nabi tidak bisa membaca dan menulis? Bapak-bapak ibu muliakan, pada kajian kita Sirah Nabawiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersepakat dalam satu perjanjian dengan orang kafir Quraisy, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Maka ketika ditulis gitu, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gitu, ada kata-kata Rasulillah, maka orang Quraisy itu mengatakan, ya Muhammad, kalau kamu Rasulullah dan kami percaya, dari dulu kami sudah mengikuti kamu. Aku nggak mau kata-kata di dalam perjanjian kita itu ada kata Rasulullahnya, ganti itu, kata orang-orang Quraisy begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sekretarisnya, coba dulani, tunjukkan kepada kemana kata-kata Rasulullah itu. Maka ditunjukkan sama sahabat, ini ya Rasulullah. Maka kemudian ganti, hapus itu, ganti dengan Muhammad. Maka diganti. Nabi Rasul tidak tahu mana kata Muhammad itu. Sebaliknya, dalam sejarah juga disebut, ketika Nabi mengirimkan surat-surat apa kalau bahasa kita, surat dakwah, sebenarnya dakwah kan, karena dari pemimpin ke pemimpin, apa bisa disebutnya surat diplomatik kan gitu ya. Nah, nota diplomatik atau, tapi ini dakwah lah. Nabi mengirim surat
ke mana? Ke Heraklius, ke Makaukis, kan gitu, ke Kisra. Itu kan raja-raja dunia, penguasa-penguasa dunia. Ditulis. Maka ditulis oleh sekretaris Nabi. Sekretaris Nabi ada beberapa, ada Zaid bin Thabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ali bin Abi Thalib. Ditulis di situ min Muhammadin ila Kisra, atau misalnya min Muhammadin ila Heraklius. Maka ketika dibacakan, tolong bacakan kepadaku surat yang mau dikirimkan. Maka dibacakan oleh sahabat. Dalam konteks ini kisah itu Ali bin Abi Thalib. Ali bacakan kepadaku isi suratnya. Maka kemudian disebut tuh min Muhammad ila Heraklis. Maka kata Nabi, mana kata Muhammadnya? Coba ganti kata Muhammadnya dengan min Rasulillah. Maka digantinya tuh kata Muhammad dengan Rasulillah. Ini dua bukti dari kisah menunjukkan bahwa Nabi SAW memang tidak tahu huruf, tidak bisa baca. Kalau gitu celah aib dong. Enggak. Bapak-bapak memuliakan, cara menilainya enggak bisa dengan cara pandang kita sekarang. Karena orang itu ada masanya. Bapak-bapak, ibu yang muliakan, masa bapak-bapak, kalau bapak-bapak kembali ke masa bapak-bapak misalnya memasuki SMA, SMP atau SMA, kan gitu ya, SMP, SMA. Maka di saat itu bapak-bapak kayaknya nih menurut saya nih, bapak-bapak belum mengenal itu PowerPoint. Kayaknya di saat itu, iya, belum mengenal itu namanya itu aplikasi-aplikasi komputer di saat itu. Anak-anak kita, anak-anak SD sudah canggih tuh. Nggak usah jauh-jauh dah sekarang, bapak-bapak punya handphone, ibu-ibu punya handphone, gitu ya. Itu mau ganti bahasa saja, mau ganti bahasa nih, mau pindah bahasa nih gitu ya. Atau mau itu harus bilang sama cucunya yang masih SD. Tolong beliin. Apa kata cucunya? Katrok nenek, kampungan nenek mah. Nah itu, jadi sesuatu itu nggak bisa dinilai dengan cara masanya. Anak-anak sekarang, anak SD SMP, masalah gadget, masalah teknologi, ya masa mereka. Masanya kakek-kakek sekarang. Yang penting HP itu nelpon aja, udah klik gitu. Gitu. Mau diganti warnanya, mau diganti backgroundnya, mau diganti layarnya, kagak ngerti kadang-kadang. Iya, kecuali mungkin bapak-bapak yang update juga teknologi. Itu cara memahaminya begitu. Pada masanya Bapak yang mulia, kan di masa itu ahli sirah mengatakan intisyarul ummiyatu fil Arab. Apa maknanya itu? Yang bisa baca dan menulis itu udah sesuatu yang lazim, yang lumrah pada saat itu. Lumrah, sesuatu yang biasa aja. Aghlabiyah, bahkan mayoritas orang ya tidak bisa membaca dan menulis. Maka Rasulullah SAW kemudian pada perang Badar, tawaran-tawaran perang Badar itu yang dari Quraisy itu, kamu boleh lepas, kamu boleh dibebaskan dengan pilih. Apa mahar pembebasannya? Bayar 40 dirham. Ya, 4.000 dirham, bukan 40 dirham. Bayar 4.000 dirham, atau kalau engkau bisa membaca, kalau bisa menulis, ajarkan 10 kaum muslimin membaca dan menulis. Kalau bisa, bebas, lepas kamu. Jadi untuk apa tuh? Untuk membebaskan buta huruf. Seperti itu. Jadi yang pertama apa tadi? Al-ummiyatu itu muntasyiratun fil Arab. Saat itu tidak bisa membaca menulis itu sesuatu yang sudah lazim, sudah biasa di kalangan Arab. Memang tradisi Arab bukan tradisi baca tulis waktu itu. Kan perang suka, senangnya perang aja begitu. Bahkan pada zaman dinasti Umayyah, ya, dinasti Umayyah itu salah satu khalifahnya itu Al-Ma'mun, ya saya baru ingat namanya Al-Ma'mun, yang dikenal sebagai tokoh peduli dengan pendidikan dan perkembangan peradaban Islam. Al-Ma'mun di antara khalifah-khalifah Umayyah yang lainnya itu sengaja menarik pegawai dari orang Yahudi, dari orang Nasrani yang ahli bahasa Ibrani, yang ahli bahasa non-Arab untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itu artinya apa? Itu padahal dinasti Umayyah. Jauh setelah Rasulullah ini butuh meng-hire orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, para ahli bahasa, mereka bayar, mereka gaji untuk apa? Menerjemahkan bahasa-bahasa Yunani, bahasa-bahasa non-Arab ke bahasa Arab, agar orang Arab itu melek pengetahuan. Itu Al-Ma'mun yang
penanggalan fenomenalnya adalah Baitul Hikmah, perpustakaan terbesar saat itu di dunia. Kita kembali lagi tadi katanya. Di apa argumen pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca tulis? Pertama, al-ummiyatu muntasyiran fil Arab. Saat itu tidak bisa membaca dan menulis itu sesuatu yang lazim di kalangan Arab. Yang kedua, dan ini dari pandangan ada fungsi syariat di dalamnya. Apa? Nabi sengaja nih gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disengaja memang oleh Allah supaya tidak bisa membaca menulis. Apa fungsinya? Apa tujuannya? Agar tidak ada kreasi muncul dari Nabi tentang Al-Qur'an. Kalau Nabi bisa membaca menulis, tentu Nabi akan membaca Taurat, tentu Nabi akan membaca Injil, tentu Nabi akan membaca kitab-kitab Yunani. Kan kitab Yunani sudah ada, Plato, karangan Plato, Aristoteles, tokoh-tokoh ilmuwan Yunani udah ada saat itu. Karena mereka sudah lahir sebelum Masehi. Kitab Weda sudah ada, kitab Tripitaka sudah ada, kitab-kitab Hindu, Buddha sudah ada semuanya. Karena mereka lahir sebelum Masehi. Kalau Nabi diberikan kemampuan bisa membaca dan menulis, maka kemungkinan Nabi akan membaca itu. Kalau membaca itu turun wahyu, jangan-jangan terkontaminasi nih dengan bacaan beliau. Itu tuh. Jadi agar tidak ada kontaminasi dari pikiran apa hasil bacaan beliau dari yang lain. Seperti itu. Sehingga Al-Quran itu pure dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa campur tangan tambahan atau pengurangan sedikit pun. Itu fungsi yang yang penting dibanding yang pertama tadi. Meskipun dua-duanya menjadi alasan mengapa Nabi Ummi itu agar menjaga agar tidak ada, artinya tidak ada dugaan dari orang-orang di luar Islam bahwa Al-Quran ini hasil saduran, hasil kompilasi gitu, hasil resume dari berbagai kitab-kitab suci di luar Al-Quran. Maka Nabi dijaga, beliau tidak bisa membaca dan menulis. Itu maka ummi. Yang ketiga, ini kan kita hanya membaca bagaimana mu'arrikhun, madza yaqulul mu'arrikhun an hadza, bagaimana para ahli sejarah menyebut tentang ini, kan gitu. Apa kata para ahli sejarah? Yang ketiga itu, dan mungkin dibuktikan oleh para ahli psikologi sekarang atau para ahli medis sekarang. Apa itu? Orang itu, Bapak Ibu muliakan, jika diambil salah satu fungsi indranya, salah satu fungsi kemampuan pada satu bidangnya, maka kemampuan itu akan menjadi terlipat di bidang yang lainnya. Contoh, karena ini buktinya, saya punya kawan, qadarullah, Allah uji beliau, kawan saya guru, tidak bisa melihat, buta. Butanya bukan dari lahir, butanya karena ada gangguan saraf di kepalanya. Beliau kuliah aja masih bisa lihat tuh. Tambah kecil kemampuan melihatnya, tambah kecil. Akhirnya sama sekali bisa melihat, nggak bisa melihat. Matanya biasa aja gitu, tapi nggak bisa melihat. Kalau orang itu ketemu beliau, gitu ya, jadi melihatnya kemana, orangnya mau kemana, dikira kalau nggak ngerti nih, kalau nggak tahu nih. Gitu. Tapi Bapak Ibu lihat kan, pandangan matanya itu nggak bisa lihat karena dia buta. Tapi subhanallah ya Bapak, itu buku karena diulang-ulang dia dulu ngajar dulu tuh ya, sama pada bidang yang sama, pada lembaga yang sama. Itu buku hafal, buku yang dia itu hafal halamannya, hafal seperti orang menghafal Quran, hafal itu buku yang beliau ajarkan itu. Terus apa lagi tuh? Kalau kami di pengajaran kami itu jamaahnya 30 sampai 40 orang, 20 sampai 30 orang itu. Kadang-kadang harus lama sampai satu program 4 bulan itu baru ingat, kadang-kadang sekali sebagian lupa namanya. Kalau beliau itu ingat, disebut nama orang itu ingat, bahkan
gitu, orangnya belum ketemu, orangnya belum bersalaman atau ucap salam itu, tapi dari jauh cara jalannya orang itu jadi tebak. Oh itu sih itu tuh, itu tahu. Kenapa berarti? Ketika pandangan matanya terbatas, maka sensor otaknya ini, daya serap di hafalannya itu luar biasa. Maka itu yang disebut oleh para ulama, orang-orang yang tidak bisa baca tulis waktu itu zaman Nabi itu, maka hafalannya itu kuat sekali mereka itu. Imbasnya ke situ. Ini entah analisa entah apa, tapi begitu keadaannya. Itulah 3 reasoning, 3 alasan, 3 argumen mengapa Nabi SAW itu ummi, tidak bisa membaca menulis. Jadi kita bisa membela, kita bukan mendukung orang yang mengatakan oh iya jelek banget, masa Nabi nggak bisa baca tulis. Nah itu cara pandang tidak memahami geososialnya waktu itu, bagaimana keadaan masyarakat saat itu, bagaimana tujuan syariat daripada beliau dibuktikan seperti itu. Ya, tidak bisa membaca menulis dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ar-Rahim, penyayang. Rasulullah SAW sangat penyayang. Bertemu, apa contohnya ini? Gitu ya. Yang sampai sahabat itu waktu itu ya, kalau kita mungkin sekarang biasa. Waktu itu sahabat terkaget-kaget. Jadi kebiasaan Nabi SAW itu Bapak Ibu ya, kan kalau habis sholat subuh nih, habis sholat subuh beliau terus zikir, habis zikir, lalu kemudian tiba waktu sebelum tiba waktu isyraq atau syuruk, Nabi menyampaikan pengajaran kepada sahabat atau mendengar sahabat. Biasanya ditanya, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bertanya, gitu. Nanti bercerita, ada yang bercerita masa lalu jahiliyahnya sebelum masuk Islam, begitu. Nabi mengomentari. Pokoknya seperti ada kajian lah. Jadi kalau kita kajiannya habis subuh itu kayaknya ngikutin tradisi Nabi itu. Gitu ya. Gitu. Sampai kapan? Sampai syuruk. Atau kalau bahasa sekarang sampai isyraq. Karena syuruk itu waktu selesainya sholat subuh, kalau isyraq itu awalnya sholat duha. Ini itu. Habis itu apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluar dari masjid setelah isyraq, sholat isyraq itu, keluar dari masjid, beliau mendatangi satu persatu rumah istrinya, kamar istrinya. Setelah selesai dicambangi, ditemuin, maka beliau saatnya menemui cucunya. Maka dari kejauhan gitu, beliau memanggil, aina luka, aina luka. Luka itu nama panggilan kesayangan buat cucunya. Aina luka, mana luka? Gitu. Mana cucu kesayanganku? Akhirnya Hasan dan Husain keluar dari rumahnya. Lalu kemudian lari menuju menyebut kakeknya itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau 2 cucunya itu sibtoin, nanti ada namanya sibtoin. Beliau membuka tangannya lebar dua-duanya itu ya. Kalau 2 cucunya lah itu. Lalu kemudian cucu yang satu sebelah kanan duduk di pangkuan gitu ya, sambil bergaya kayak jongkok begitu, didudukkan di sebelah kanan, cucunya di sebelah kiri. Kalau satu biasanya beliau tetap menengadahkan tangannya lalu segera memeluknya. Apa yang dilakukan oleh beliau gitu? Maka ketika cucunya itu ada di pelukan beliau peluk dan habis itu diciumnya cucunya itu. Bagaimana ciumnya? Di dalam hadis fi'li, sahabat mendeskripsikan apa kata sahabat tuh, faja'ala fahu fi fihi, itu kalimatnya begitu tuh, faja'ala fahu fi fihi gitu. Jadi faun fi itu artinya bibir. Maka Rasulullah SAW menempelkan bibirnya itu ke bibir cucunya itu, ditempelkan begitu, dikecupnya bibir cucunya itu. Maka sahabat yang melihat itu terkaget, beginikah engkau ya Rasulullah memperlakukan cucumu? Gitu ya. Terus Nabi balik bertanya, kalau kamu enggak? Aku enggak. Kan gitu. Kalau aku enggak ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan sampai hatimu itu keras kepada cucumu sehingga engkau dihilangkan rasa rahmat, rasa sayangmu kepada anak dan cucumu. Itu ekspresi rasa cinta Nabi. Dan banyak kisah-kisah bagaimana menggambarkan Nabi itu penyayang sekali. Kalau kepada umatnya dijelaskan di dalam surat
gitu ya, yang biasa kita gitu ya, kita baca gitu ya. Kepada istrinya misalnya dalam banyak riwayat, kalau banyak istrinya biasanya istrinya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana Rasulullah mengekspresikan rasa cintanya kepada Aisyah radhiyallahu anha? Minum dari gelas yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah minum dengan Aisyah dari gelas yang sama. Beliau tanya, mana tadi bekas bibirnya? Di bekas bibir itu Nabi minumnya. Dari sudut di mana bibirnya Aisyah di situ, dia minumnya. Bapak-bapak begitu nggak? Ibu-ibu begitu? Yang kadang nggak mau sama itu, gelasnya tuker, bikin gelas yang baru. Gitu Nabi itu. Itu tuh Nabi itu. Gitu. Jadi kalau dulu ada orang bilang makan sepiring berdua, kalau Nabi bukan hanya makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Begitu tuh Nabi SAW. Dan banyaklah ekspresi rasa cinta, ekspresi cinta beliau kepada istri, kepada umat, kepada sahabat-sahabat dan sebagainya. Kita lanjutkan. Al-Bashir, ini Al-Basir bukan Al-Bashir ya, ini salah saya nulisnya. Al-Basir pakai sad. Kalau Al-Bashir yang membawa kabar gembira, kalau Al-Basir yang melihat, kan gitu ya. Kemudian Asy-Syahid yang menyaksikan, ini nama alias beliau. An-Nadhir yang menjaga, ini berarti bacanya kalau gini An-Nadhir, panjang nanya, Nadhir. Sebab kalau panjang dzalnya An-Nadhir itu artinya pemberi peringatan. Basyira wa nadhira. Itu bahasa Arab, salah membacanya saja, salah membaca panjangnya saja maknanya bisa berubah, Bapak-bapak, Ibu. Ad-da'i ilallah, mengajak menuju kepada Allah. Bahkan banyak ayat-ayat itu yang menyebut, mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar engkau itu tugasmu hanya mengajak, hai Rasulullah, enggak menentukan hidayah kepada orang, hidayah orang. Contoh yang kita hafal Bapak Ibu muliakan pada surat Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Peringatkan hai Nabi, tugasmu hanya memperingatkan, sedangkan hasil Allah menentukan. Suatu saat Rasulullah rasanya sedih sekali, kecewa sekali. Kepada siapa? Kepada pamannya beliau sendiri, Abu Thalib. Ketika sudah sakit keras pamannya ini, lalu Rasulullah masuk ke dalam kamarnya itu, ternyata di situ ada dua orang. Waktu sakit di pamannya ini, ada Abu Jahal dan ada Abu Lahab. Gitu ya, ada Abu Jahal dan Abu Lahab, begitu kan. Rasulullah masuk ke kamarnya menjenguk pamannya yang sakit itu. Lalu beliau mengatakan di depan pamannya itu yang sedang sudah sakit, sakit keras menjelang-jelang kematian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya? Ya ammi, begitu Ibnu Abbas menyebutkan. Ada Ibnu Abbas, ada Abbas kecil. Ya ammi, qul li qawlan ashfa' laka yaumal qiyamah. Itu kata Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai pamanku, tolong ucapkan kalimat ini sekali-kali saja, sekali saja. Sisanya udah saya kasih syafaat engkau. Pengen pamannya beliau itu Abu Thalib itu masuk Islam. Pengen sekali. Karena bagaimana tidak, sejak Rasulullah kecil usia 6 tahun, ada mengatakan 8 tahun, sudah diasuh oleh pamannya, hidup di rumah Abu Thalib, dijamin hidupnya oleh Abu Thalib sampai usia 25 tahun. Sampai usia 25 tahun menikah dengan Khadijah, baru lepas. Coba bayangkan ya Allah, belasan tahun di rumah beliau. Bahkan ketika sudah menjadi Rasul, setelah nikah dengan Khadijah, belum menjadi Rasul, tetap beliau masih mendampingi Nabi. Bahkan ketika Nabi jadi Rasul, diangkat jadi Rasul, beliau menjadi tameng dari dakwah Nabi. Kalau ada apa-apa beliau tampil di depan.
Sayangnya, kecewanya dalam hati Nabi SAW, ini pamanku yang dari kecil menjadi pelindungku, yang saat aku menjadi Rasul dan Nabi, dia selalu membelaku dan menjadi tameng dalam dakwahku. Bahkan suatu saat kan Rasulullah diingatkan oleh pamannya begini, ketika pamannya didatangi oleh tokoh-tokoh Quraisy, wahai Abu Talib, bilang sama cucumu itu, bilang sama ponakanmu itu, apa? Kalau dia nggak mau berhenti berdakwah, ya udah gini aja dah, kita bikin perjanjian aja, kesepakatan deh. Apa itu? Udah, kita bikin kesepakatan minggu ini kita nih orang-orang Quraisy nih nyembah Muhammad Tuhannya, nanti seminggu ke depan giliran deh Muhammad yang nyembah Tuhan kita. Maka turun tuh surat Al-Kafirun. Itu lakum dinukum waliyadin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lakum dinukum waliyadin itu kalau berbeda agama. Lah ini sesama muslim kagak pakai kunut, yang sebaik kunut lakum dinukum waliyadin kan enggak pas. Enggak begitulah. Kalau sesama muslim jangan lakum dinukum waliyadin. Itu kata-katanya kurang pas. Ini mah orang Quraisy, orang kafir, sama orang muslim begitu. Lakum dinukum waliyadin. Apa kata Nabi? Ketika pamannya mengatakan gitu, wahai ponakanku Muhammad, nih ada tawaran begini, gitu ya. Gimana pendapatmu? Tadi tuh seminggu nyembah berhala Lata, Uzza, Manat, gitu. Seminggu berikutnya nyembah Allah. Toh sama-sama di depan Ka'bah juga, gitu. Sama-sama kan Lata, Uzzanya di depan Ka'bah, gitu kan. Rasulullah kalau sholat juga di depan Ka'bah. Ya udah gimana kalau kita join gitu, join itu. Apa kata Nabi? Itu kepada pamannya. Beliau dengan tegas mengatakan, ya ammi law wada'u syamsa ala yamini wal qamara ala yasari lan ada hatta yahlakana Allahu aw ahlaka. Wahai pamanku, sekiranya mereka beramai-ramai meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah ini, tak akan mungkin aku lakukan sampai Allah tunjukkan aku yang hancur atau mereka yang binasa. Wah, dengar paman begitu, pamannya langsung ya udah habis ini saya nggak mau lagi kompromi tentang dakwah. Pokoknya silakan Muhammad, apa yang kamu lakukan, aku akan membentengimu, aku akan membelamu. Tuh begitu tuh Nabi, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi ketika pamannya mau meninggal ini, beliau pingin sekali nih pamannya itu masuk Islam. Maka katakan beliau tadi seperti tadi itu, ya ami kulli qaulan asfa'laka yaumal qiyamah. Cukup katakan ini aja pamanku di akhir-akhir hayatmu udah selesai. Nanti urusan belakangan di akhirat saya akan minta syafaat kepada Allah. Tapi apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu belakang? Pamannya enggak bersedia mengucapkan itu. Enggak bersedia mengucapkan itu. Kenapa enggak bersedia? Ada yang mengatakan gengsi. Gengsi coba, ya Allah, gengsi. Yang kedua ada mengatakan begini, Bu. Tadi saya katakan kan begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya, ke kamarnya Abi Thalib itu, di situ ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Itu dikompor-kompori sama Abu Jahal, Abu Lahab. Malah masa ini udah mau mati aja itu baru menyerah begini, jangan mau dong gitu. Akhirnya itu tadi nggak jadi tuh. Abu Thalib tuh ngucap syahadat. Sedih Nabi keluar dari ruangan itu. Kesedihan itu kemudian turun wahyu dari Allah SWT menegur Nabi SAW dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, kira-kira kalau bahasa kita terjemahan bebasnya begini nih. Ya Muhammad, hai Muhammad, kamu itu kata Allah tuh gak bisa memberi hidayah siapapun yang kamu cintai. Pamanmu kamu cintai gak bisa. Tapi aku kata Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Sedih Nabi. Tapi gimana? Itu versi tafsir mayoritas. Tapi kalau versi tafsirnya Syiah, ya, At-Tabata'i, tafsir At-Tabata'i, gitu, mengambil riwayat dari Ibnu Abbas, gitu, mengambil riwayat dari Ibnu Abbas, itu mengatakan Al-Abbas pamannya Nabi, ketika Nabi keluar dari kamarnya Abu Thalib sedih melihat roman mukanya sedih, maka Al-Abbas masuk. Al-Abbas ini ayahnya Ibnu Abbas, ayahnya Ibnu Abbas, namanya Al-Abbas, gitu. Dalam konteks ini nih ada mengatakan Al-Abbas sudah masuk Islam, ada mengatakan belum.
Kan gitu. Oke. Karena nanti ada yang mengatakan, aduh perang Badar baru tuh. Pamannya itu Al-Abbas itu ikrar masuk Islam. Tapi ada yang mengatakan dia masuk Islam cuma diem-diem. Enggak menunjukkan bahwa saya muslim, enggak. Kenapa? Karena hartanya banyak, repot nih. Kalau dia masuk Islam nanti dijarah, kira-kira gitu tuh. Gitu ya. Akhirnya apa tuh? Al-Abbas tuh masuk ke rumah, ke kamarnya Abu Talib, lalu keluar lagi. Wafatlah Al-Abbas. Maaf, Abu Talib wafat. Nabi sedih. Tapi kemudian Nabi dikasih tahu sama Al-Abbas, "Ya Muhammad, innal kalimatal lati talabtahu minhu qala hali." Itu kata Al-Abbas, begitu dalam riwayatnya. Ini diyakini betul ini riwayat ini oleh kalangan Syiah. Tapi kalangan Sunnah mengatakan Abu Talib enggak. Sampai akhir hayatnya Abu Talib enggak masuk Islam. Apa tuh kalau kita terjemahkan riwayat dari Al-Abbas tadi? Apa kata itu? "Hai Muhammad nih, paman kepada," kan Al-Abbas itu pamannya Nabi juga. Ya, Abu Talib pamannya Nabi juga. Abu Lahab pamannya Nabi juga. Kan gitu ya. Apa kata Al-Abbas kepada Nabi? "Ya Muhammad, innal kalimat allati talabtaha minhu." Hai Muhammad, kalimat, ungkapan, ucapan yang kamu minta diucapkan kepadamu dari Abu Talib itu yang tidak mengatakannya di hadapanmu, qala hali, ternyata dia hai Muhammad mengatakan kalimat itu di hadapanku. Jadi Al-Abbas mengatakan Abu Talib itu bersyahadat. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Karena itu dua versi 180 derajat berbelakangan. Kalau versinya tafsir mayoritas mengatakan enggak sampai akhir hayatnya. Wong itu tadi datang ayatnya, engkau tidak bisa memberi hidayah. Tapi boleh jadi dipahami kalau dikompromikan begini, kamu hai Muhammad waktu datang kepada beliau minta supaya dia bersyahadat, supaya mendapatkan hidayah, enggak. Tapi waktu engkau datang kepadanya, gitu. Setelah engkau keluar, Allah turunkan hidayahnya. Bisa jadi begitu kompromi dari dua riwayat tadi. Tapi ini kan urusan gaib, ya udahlah, serahin aja sama Allah. Kan gitu ya. Tuh gitu Bapak Ibu. Ini baru lembar kedua dari 20 halaman ini kan gitu. Banyak sekali nama-namanya ini. Al-Muballigh, pendakwah Nabi SAW. Maka kita ini Bapak Ibu, semua kita itu sebenarnya adalah pendakwah. Karena Nabi SAW mengatakan, "Balighu anni walau ayah." Kepada kita semuanya, sampaikan kepada yang kau bisa sampaikan tentang aku, tentang apa yang aku bawa ini, meskipun kemampuanmu menyampaikan itu cuma satu ayat saja, sampaikan. Ini ada perintah dari Nabi. Jadi setiap kita adalah pendakwah. Kepada siapa? Kepada orang yang terdekat di antara kita, keluarga kita, kawan kita, lebih luas lagi. Prinsipnya setiap kita adalah pendakwah, mendakwah, berdakwah agar mengajak ke jalan Allah, bukan tugasnya para kiai saja, para ajengan saja, para asatidah saja, bukan, tapi setiap kita sesuai kemampuan kita dan kesempatan kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami muliakan, kira ini masih panjang lagi kan gitu lanjutannya ini gitu. Tapi kalau nanti isyraqnya sudah masuk isyraq belum? Sudah Jenis? Belum ya? Belum. Lanjutkan lagi berarti nih. Nabi itu disebut Al-Hanif. Hanif itu artinya lurus. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam juga lurus. Maka bilang orang-orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu ikut kami agamanya, orang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan enggak ngikut kamu, kata orang Nasrani. Ibrahim itu ikut aku, Nasrani. Gitu. Kenapa? Ibrahim itu bapak dari nabi-nabi yang ke bawahnya turun agama-agama besar, yaitu agama Islam, Yahudi, Nasrani. Maka disebutnya Ibrahim adalah bapak dari agama-agama besar. Maka ditolak sama Allah klaim itu, dibantah dalam Al-Quran klaim itu. Kalkannya di dalam Al-Baqarah, firman Allah SWT, "Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin."
Gitu tuh. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini ucapannya Ibrahim. Kalau kita di dalam kalau kita di dalam sholat, wa ana minal muslimin. Kalau ucapannya dalam Al-Quran, Ibrahim itu wa ana awwalul muslimin. Ya, artinya akulah orang yang pertama-tama berserah diri kepada Allah. Baik, saya ulangi lagi tadi. Jadi Nabi Ibrahim mendeklarasikan dirinya itu hanifan. Dan identik dari Islam itu adalah hanif, agama hanif, lurus kepada Allah. Tauhid hanya kepada Allah, kepada tidak kepada yang lain. Maka klaimnya Yahudi dibantah, maka Ibrahimu Yahudian. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, wala Nasranian, bukan seorang Nasrani, tetapi beliau itu lurus agamanya, musliman, seorang muslim. Entah dalam pemahaman seorang yang tunduk kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, tidak termasuk orang musyrik. Karena Nasrani musyrik, Yahudi musyrik. Maka Ibrahim tidak ke kanan, tidak ke kiri. Ibrahim lurus jalannya, hanif. Gitu. Nama Nabi Muhammad adalah Hanif, lurus. Tidak pernah bengkok Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasulullah SAW senantiasa dalam pengawasan Allah, bimbingan Allah, ucapannya, perbuatannya selalu diawasi oleh Allah. Ketika keliru, ada potensi keliru, langsung diingatkan. Dan banyak surat kita bisa buktikan kalau ada tindakan, ada ucapan, ada sikap Nabi yang melenceng, gitu. Bagi Nabi, bagi kita mungkin enggak. Bagi Nabi, bagi kita mungkin biasa aja. Maka teguran langsung dari Allah SWT. Lihat bapak-bapak di dalam surat Al-Ahzab, di dalam surat Abasa wa Tawalla, tadi itu dalam surat yang saya bacakan tadi, itu teguran-teguran langsung kepada Allah. Artinya apa? Nabi itu dibimbing, terus dibimbing. Kata-kata yang rasa-rasanya tidak layak bagi beliau diluruskan. Gitu. Kok tidak dihapus saja ayatnya supaya tahu bahwa Rasulullah selalu dalam bimbingan. Itu loh tegurannya. Ketika Nabi datang seorang yang buta, Nabi melengos, ditegur sama Allah, jangan melengos. Kita kan begitu, kalau orang nyebelin, bukan hanya melengos, kita makan gitu lari. Tapi Nabi melengos saja ditegur sama Allah, enggak layak kau lakukan itu, hei Nabi. Kenapa? Kau itu rahim, rahmat, membawa rahmat lil alamin. Padahal yang datang orang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Ini Bapak Ibu muliakan, belum tuntas juga hari ini. Insyaallah dilanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah. Dan saya kira cukup, enggak ada yang bertanya ya. Alhamdulillah hari ini enggak ada yang bertanya. Insyaallah di kesempatan berikutnya Bapak Ibu muliakan, mari kita doakan semoga kebaikan, keberkahan dari Allah SWT untuk kita dan keluarga kita yang sakit di antara kita, keluarga kita, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mohon doa untuk ibu kami yang sedang dirawat, mudah-mudahan Allah segera sehat dan sembuhkan. Dan kebaikan untuk kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan semua harapan, keinginan yang baik yang dapat ridha Allah, semoga Allah mampukan dan kuatkan dan sampaikan itu semuanya. Bidilkan niyah wa ala kulli salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kedudukannya. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.